Halo, selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini kita mau gali lagi nih materi Anda. Kali ini sumbernya dari beberapa panduan HBR. Fokus kita sekarang bukan cuma soal punya strategi, tapi gimana mastiin strategi itu beneran kuat, tangguh gitu ya. Iya, betul. Karena banyak yang mikir strategi itu sekedar, ya udah, rencana jangka panjang aja. Padahal lebih dari itu kan? Nah, itu dia. Makanya misi kita hari ini mau coba menyaring ya intisari dari sumber-sumber ini tentang cara mengevaluasi dan memperkuat rencana strategis kita. Khususnya gimana kita bisa melakukan semacam pressure test, uji tekanan lah istilahnya. Oke, mari kita mulai bedah ini. Siap. Nah, gini, setelah kita merasa punya strategi nih, langkah pertama buat ngujinya gimana? Kayaknya sumber-sumber ini nunjukin ada beberapa jebakan umum ya. Kita mulai dari mana nih pemeriksaannya? Oke. Salah satu fondasi awal yang krusial banget, seperti ditekankan di materi Anda juga, itu soal keselarasan. Strategi, secemerlang apapun idenya di atas kertas, ya bakal percuma kalau nggak sinkron sama elemen kunci lainnya. Keselarasan ya? Antara apa dengan apa tuh? Jadi ini keselarasan antara strategi itu sendiri, apa yang mau kita capai dan gimana caranya, terus purpose atau tujuan utama organisasi kita, alasan mendasar kenapa kita ada, dan terakhir, kemampuan organisasional. Maksudnya, apa yang realistis bisa kita lakukan dengan sumber daya, proses, kapabilitas yang ada sekarang. Oke. Jadi strategi, tujuan, sama kemampuan real. Ketiganya harus nyambung ya? Betul, kalau tiga ini nggak sejalan, nah sumber itu bilang, kita bisa jatuh ke kategori yang agak lucu namanya, berani maju tanpa arah, atau malah nggak akan bertahan lama. Gitu. Masuk akal banget. Jadi itu kayak uji tekanan pertama ya, memastikan semuanya selaras baik internal maupun eksternal. Oke. Terus gimana dengan asumsi-asumsi yang jadi dasar strategi itu? Kan kadang kita nggak sadar ya ada asumsi tersembunyi yang mungkin lemah. Gimana cara bongkarnya? Nah, ini bagian yang seru nih. Disinilah kita masuk ke pressure testing yang lebih kreatif. Materi Anda menyoroti beberapa pendekatan, salah satunya yang menurut saya kuat banget, itu kontras. Kontras? Gimana tuh maksudnya? Jadi, ini bukan sekedar nanya kenapa, tapi kita secara aktif mengidentifikasi, terus menantang asumsi-asumsi yang udah dianggap wajar, udah jadi status quo lah di industri atau perusahaan kita. Oh, kayak mempertanyakan hal yang udah biasa gitu ya? Iya, persis. Contoh klasik yang sering dibahas kan Netflix. Mereka nggak cuma nanya, perlu nggak sih toko fisik buat nyewa video? Tapi lebih dalam, mereka menggugat asumsi industri saat itu bahwa kelangkaan rilisan baru itu satu-satunya model bisnis. Sesuatu yang dianggap udah harga mati waktu itu. Ini benar-benar membongkar asumsi dasar. Wah, iya ya. Contoh Netflix itu jelas banget ya. Benar-benar mikirin ulang sesuatu yang udah diterima begitu saja. Tapi, bukannya di banyak organisasi nantang asumsi dasar gitu bisa susah ya? Mungkin dianggap ganggu atau ya ada risiko politik internalnya. Sumbernya nyinggung soal ini nggak? Nah, itu tantangan praktis yang real, betul. Sumbernya memang nggak secara eksplisit bahas politik internalnya ya, tapi penekanannya pada proses kreatif ini kayaknya menyiratkan butuh budaya yang cukup terbuka untuk mempertanyakan hal-hal mendasar. Jadi butuh lingkungan yang mendukung juga ya? Keterbatasan itu bukan sebagai halangan, tapi justru sebagai pemicu inovasi strategis yang nggak kepikiran sebelumnya. Intinya sih, kita secara sistematis cari celah dalam logika kita sendiri. Menarik. Jadi ada beberapa cara ya buat mengguncang asumsi kita di awal. Oke, nah setelah strategi diluncurkan kan dia ketemu dunia nyata nih, yang seringkali ya gitu deh, nggak terduga. Gimana kita jaga strategi tetap kuat pas ketemu perubahan dan feedback dari lapangan? Materi Anda nyinggung ini juga kan? Betul sekali. Nah, disinilah perspektif kunci lainnya muncul. Kita harus lihat strategi itu bukan kayak perintah kaku dari atas ke bawah, tapi lebih sebagai hipotesis yang hidup. Hipotesis yang terus-menerus disesuaikan melalui pembelajaran. Hipotesis yang hidup ya, maksudnya gimana tuh? Ya, jadi proses eksekusinya itu sendiri adalah proses belajar. Sumber Anda kan kasih contoh peringatan tuh, kayak kasus VW atau Wells Fargo, di mana tanda-tanda masalah atau data yang nggak sesuai sama strategi awal, itu kayaknya diabaikan. Akhirnya konsekuensinya besar kan? Iya, ingat kasus itu. Nah, sebaliknya,
Pendekatan strategi sebagai pembelajaran itu artinya kita secara aktif cari feedback, ukur apa yang jalan dan apa yang enggak, terus ya beradaptasi. Bukan model atur terus lupakan. Harus terus dipantau dan disesuaikan. Oke, jadi bukan cuma ngerencanain terus jalanin, tapi terus-menerus uji hipotesis strategi kita pakai data nyata. Kalau boleh saya tarik benang merahnya nih, buat Anda yang dengerin, apa sih implikasi praktis dari semua ini pas kita lagi bikin atau jalanin strategi? Implikasinya jelas ya. Kita harus bergerak lebih jauh dari sekedar bikin dokumen rencana yang ya kelihatannya bagus di kertas. Kekuatan sejati sebuah strategi itu ada di ketahanannya. Dan ketahanan itu dibangun lewat pengujian berlapis. Pengujian berlapis ya? Mulai dari mana tadi? Mulai dari cek keselarasan fundamental di awal, antara strategi, tujuan, dan kapabilitas. Terus, secara kreatif tantang asumsi-asumsi inti pakai pendekatan kayak kontras atau kendala. Dan yang paling penting, ya itu tadi, perlakukan strategi sebagai organisme hidup yang belajar dan beradaptasi berdasarkan data dan feedback dari dunia nyata selama eksekusi. Ini bikin strategi kita jadi nggak rapuh, lebih siap hadapi guncangan. Tadi, atau pendekatan lain yang dibahas di materi Anda. Betul. Ketiga, dan ini krusial banget kayaknya, lihat strategi sebagai hipotesis yang terus belajar dan berevolusi seiring pelaksanaannya, bukan sebagai cetak biru final yang kaku dan nggak boleh diubah. Tepat sekali. Adaptif itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Materi Anda kan juga nyinggung soal adanya gaya strategi yang beda-beda ya. Ada klasik, adaptif, visioner, sama pembentuk atau shaping. Katanya sih gaya ini cocok buat kondisi pasar dengan tingkat prediksi dan kemampuan untuk dibentuk, malleability, yang berbeda-beda. Iya, itu kerangka yang menarik juga. Nah, pertanyaannya, mungkinkah langkah paling fundamental dalam menguji strategi Anda itu adalah dengan terlebih dahulu memahami gaya bermain mana yang paling pas dengan medan perang Anda saat ini, bahkan sebelum kita ngerumusin detail rencananya? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam mungkin ya. Itu pertanyaan bagus untuk refleksi. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.